tiga kelompok orang yang kalau dia salah satu dari tiga golongan atau mungkin keseluruhannya, maka dia akan dihisap nanti di yaumil akhir dengan hisapan yang ringan, yang mudah. Pengen nggak kita dihisap masuk surga dengan hisapan yang mudah? Karena yaumul hisab itu menentukan bagaimana aktivitas kita selama di dunia. Rata-rata yang hisapannya paling banyak, paling akhir adalah mereka yang hartanya paling banyak, kumpulan dunianya paling banyak. Orang kaya masuk surganya belakangan, bukan gak masuk surga, masuk, cuman belakangan. Kenapa? Yang dihitung banyak, yang disortir banyak. Ini kita banyak hisapnya. Maka kalau punya yang baru, yang lama segera disedekahkan. Ya ibu-ibu ya, itu anjuran Nabi. Yang baru kita punya, yang lama sedekah. Nah ini, saya teringat dengan salah satu kisah sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Ini terkait juga dengan ibadah wakaf ya. Wakaf yang mungkin selama ini kita sulit nih pengen mewakafkan sesuatu yang kita miliki. Abdurrahman bin Auf itu di sisa hidupnya, dia adalah saudagar kaya, paling kaya, sahabat Nabi yang paling kaya. Hartanya dia bagi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk wakaf umat, sepertiga lagi untuk fakir miskin dan yatim piatu, sepertiganya lagi untuk dana para sahabat melanjutkan dakwah Islam. Itu hartanya Abdurrahman bin Auf, akhir hayatnya dipakai itu. Maka saya salut sama orang kaya raya, hartanya banyak, depositnya di mana-mana. Dia bukan cuma mikirin warisan, tapi dia mikirin bagaimana wakaf untuk umat. Karena deposit dunia udah banyak, tapi deposit akhirat sedikit. Ini yang harus jadi perhatian. Abdurrahman bin Auf kerjaannya tuh setiap hari sedekah, wakaf, sedekah, wakaf, sedekah, wakaf. Masya Allah. Satu ketika beliau pernah dengar info dari Rasul. Kata Rasul begini, wahai para sahabat, aku ingin beritahu kepada kalian semua yang hadir, seluruh sahabat aku nih, Rasulullah SAW, kalian semua sudah dijamin bakal masuk surga, kata Nabi. Jadi ternyata masuk surga itu sulit, tapi sahabat Nabi udah dapat jaminan masuk surga. Kalian semua yang masuk surga, wahai sahabatku, akan masuk surga dalam keadaan berjalan. Semua ketawa. Illa Abdurrahman bin Auf, kecuali kata Nabi Abdurrahman bin Auf, dia akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Yang lain jalan, dia merangkak, merondang layaknya bayi. Kalau kita mau ngesot, mau ngerondang, merangkak, ya terserah, yang penting masuk surga ya Pak ya. Tapi Abdurrahman bin Auf sedih. Wahai Nabi, kenapa yang lain jalan kok saya ngerangkak kayak bayi? Saya pengen jalan juga wahai Nabi, bukan saya tuh songong atau gimana. Saya terima kasih udah dijamin masuk surga. Cuman bolehkah saya sebagaimana sahabat yang lain bisa jalan masuk surga? Kata Nabi, bisa. Kenapa saya merangkak wahai Nabi? Bisa kamu terlalu berat memikul harta dunia yang kamu miliki. Sampai keberatan akhirnya ngerangkak, gak bisa jalan. Wahai Nabi, ada gak cara biar berubah saya bisa berjalan masuk surga? Apa kata Nabi SAW? Tasaddaqu, kalau kamu punya harta sedekahin, infakin, wakafin untuk umat. Bantu yang susah, bantu yang membutuhkan. Jangan cuma harta itu dimiliki untuk dia dan keluarganya, tapi bantu juga orang-orang yang membutuhkan. Karena setiap harta yang kita miliki ada bagian lain yang itu harus jadi milik umat yang lain. Itu nggak tomak rakus, ditabung sendiri, dideposit sendiri. Dia harus ngeluarin berapa persen setiap bulan untuk zakat, berapa yang harus dikeluarkan untuk infak, berapa untuk wakaf dan lain sebagainya. Maka satu ketika, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Abdurrahman bin Auf, dia nangis, ya Allah, saya takut gara-gara harta saya nggak bisa masuk surga. Maka saya akan berusaha bersedekah, wakaf, dan membantu umat setiap harinya. Saya akan keluar dari kekayaan menuju kemiskinan. Kebalik sama kita. Kita dari kemiskinan menuju kekayaan. Abdurrahman bin Auf dari kaya pengen miskin. Akhirnya siapapun dia bantu, dia sedekahin. Ada satu ketika depan Masjid Nabawi, seorang penjual kurma busuk. Penjual kurma busuk ini nangis, ya Allah, dagangan saya nggak ada yang laku, udah busuk semua, ada yang mau beli. Karena nggak bisa dimakan.
Abdurrahman bin Auf, wahai pemilik kurma, penjual kurma, ini nggak ada yang beli. Nggak ada, wahai Tuan, lihat semuanya busuk. Ya udah, kau jangan nangis, jangan sedih. Saya akan borong kurma yang kamu miliki seluruhnya. Bahagia yang punya kurmanya. Dibawa sama Abdurrahman bin Auf ke rumahnya, masukin gudang. Orang busuk nggak guna. Yang penting dia bisa ngabisin duit buat sedekah, bantu orang. Udah nyampe rumah, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka sama Abdurrahman bin Auf. Waalaikumsalam. Wahai para sahabat, ada apa datang ke sini? Abdurrahman bin Auf, kami dapat info kamu habis ngebeli kurma busuk yang ada depan Nabawi. Iya betul. Kebetulan sekali Abdurrahman bin Auf, ini ada utusan dari Raja Yaman. Ini dia mau datang ketemu sama engkau. Iya, kenapa wahai utusan Raja Yaman? Wahai Tuan, kami di Yaman lagi terkena penyakit menular. Dan obatnya, kata para tabib dan dokter, adalah kurma busuk. Tolong wahai Tuan, kami dapat info bahwa di Madinah ada yang jual kurma busuk banyak, dan itu diborong oleh engkau, Abdurrahman bin Auf. Bolehkah kami dari Yaman membeli kurma tersebut? Kata Abdurrahman bin Auf, gak dijual kan? Saya demi Allah beli itu bukan buat dijual lagi, emang saya mau bantu sedekah yang jualan. Wahai Tuan, tolong, kami ini kena penyakit, bahkan 10 kali lipat akan kami beli kurma tersebut. Udah gak usah bayar, kata Abdurrahman bin Auf, ambil aja, gak usah dibeli. Tidak Tuan, likulida indawa, setiap penyakit ada obatnya, dan biar penyakit kami sembuh, kami harus membayar sebagai maharnya. Akhirnya mereka bayar dengan jumlah yang besar, diborong kurma busuknya semua. Nangis Abdurrahman bin Auf, ya Allah, saya kapan miskin ya kalau begini? Saya udah ngeluarin duit makin kaya lagi, makin banyak lagi. Artinya apa? Janji Allah, Bu. Itu janji Allah. Istanzilur rizqa bis-shadaqah. Tarik rizki sebanyak-banyaknya, keberkahan hidup sebanyak-banyaknya dari caramu bersedekah, berwakaf, membantu orang yang kekurangan. Ini janji Allah, kata Nabi. Makanya orang yang niatnya karena Allah, ya gak pengen numpuk harta, menyalurkan hartanya di jalan Allah, tapi dia kaget kok tiba-tiba hartanya makin banyak, makin banyak, makin banyak.